kali itu dari puasa tahun 2018. Ya, kita mulainya dari PO-PO untuk teman, terus kayak bukber-bukber gitu awalnya. Setelah bulan puasa, kita coba buka gerobakan dulu di Cimahpar, daerah Cimahpar. Ya, karena itu bareng teman saya sih sebenarnya pada saat itu dia kebetulan saya konsultan kopi juga gitu. Sebelum Bang Ali ya, saya udah bergerak di bidang kopi. Nah, dia ingin buat coffee shop. Nah, setelah saya buat konsultan ke dia, itu saya dikasih space tempat gerobak di sana. Kayak saya pikir kan untuk mulai ya harus kos seminimal mungkin lah gitu. Ya udah kita coba mulai dari situ gitu. Modal awalnya paling kurang lebih sekitar 5-7 juta ya. Kurang lebih awal untuk bikin gerobak dan 1 karyawan waktu itu. Ya. Tadinya kita punya 2 cabang. Jadi berkembang dari 2018, 2019 kita berkembang ke 2 cabang, 1 di Jalan Baru, 1 lagi di Empang. Nah, kebetulan yang Jalan Baru itu kita udah jalan setahun tuh. Jadi udah jalan setahun. Nah, yang punya tempatnya itu dia nggak punya IMB. Jadi digusur tempatnya. Nah, sekarang balik lagi ke 1 tempat dulu gitu. Karena pandemi juga sih. Nah, kita pindah ke sana dulu, kita sekitar hampir setahun setengah lah kurang lebih, pandemi. Terus ada masalah dia tanah dan segala macam. Akhirnya kita putusin untuk 1 tempat dulu aja deh gitu. Kita fokusin di sini dulu aja gitu. Saya sendiri awal sendiri, dibantu sama ini bumbu juga bumbu dari ibu saya ya gitu. Saya yang ngejalaninnya aja gitu. Saya sendiri di awal, kebetulan saya juga ada partner yang namanya Andy, itu dia partner saya waktu di Jalan Baru itu. Jadi sekarang kita berdua sih. Biasanya kalau normal kita dari jam 11 sampai jam 11 lagi. 11 pagi sampai jam 11 malam. Biasanya kalau sekarang puasa kita dari jam 3 sampai jam 12 malam. Jadi ada nasi goreng kebuli kambing. Ya kita bedain kategorinya dari dagingnya aja ya. Dari daging kambing, ayam, sapi kayak gitu-gitu. Terus tapi kalau bumbunya 1 macam aja yang kita pakai, nasi goreng kebuli gitu. Untuk bumbunya sendiri ya, nggak ada yang macam-macam gitu, nggak ada sih. Kita emang sengaja khusus otentik di nasi goreng kebuli, itu aja sih sebenarnya. Sama mie goreng kari sih, yang lagi kita tonjolin juga gitu. Dari dagingnya, daging kambing kita juga kayak, kan kebanyakan orang malas makan daging kambing karena bau ya gitu. Nah kalau misalnya ngolahnya nggak bener tuh emang bau gitu kan. Nah kita coba untuk ya udah kita spesialisasi di situ di nasi goreng kebuli kambing. Kebetulan ya emang paling laris ya nasi goreng kebuli kambing gitu. Proporsinya kita dine in 30.000, untuk di online 35.000. Karyawan sekarang 2 kita 3 sama produksi. 3 sama produksi. Jadi kita total 3. Tadinya kita sempat sampai 6 orang. Cuman ya karena pandemi juga kita nggak bisa cost terlalu besar ya gitu. Nah itu kita harus menyesuaikan, adaptasi lah gitu. Keahlian khusus sih yang penting bisa masak nasi goreng ya. Soalnya kita kan bumbunya emang bumbu udah jadi gitu. Karena kita udah bumbu udah jadi. Sekarang juga kita lagi merambah kayak ke saset juga gitu. Jadi semua orang bisa masak sendiri di rumah gitu kan. Nah keahlian khususnya sih sebenarnya itu aja. Yang lainnya seperti ya profesional aja, seperti pekerja lainnya, disiplin dan lain-lain gitu. Tapi untuk keahlian khusus masak sendiri, kita udah set memang bumbu itu sudah siap saji gitu. Jadi tinggal dieksekusi aja, bumbu masuk, goreng, minyak segala macam, udah simple, serba simple sebenarnya gitu. Jual bumbu kebulinya juga kita baru mulai sih, sempat kayak kita coba mulai dari yang kemarin bulan puasa kemarin kita sempat tes market juga sekali gitu. Oke. Nah sekarang kita lagi berubah kemasan ke jadi yang lebih efisien lagi, yang lebih efektif lagi, lebih kecil, lebih per 100 gram gitu sih. Jadi kita sambil ngetes market juga, sambil lihat-lihat market sukanya apa sih, seperti gimana sih, sebanyak apa nasinya, bumbunya gitu. Offline, online, dua-duanya jalan alhamdulillah ya. Oh iya,
kerjasama juga. Pastinya mas sekarang semuanya kayaknya lebih senang pesan online ya daripada dine in. Dan juga kayak sekarang, apalagi sekarang gitu setelah pandemi, saya pindah ke sini, parkiran nggak terlalu banyak, ya mau nggak mau saya fokusin di online. Pemasaran offline mungkin yang kita butuhin di sini, kalau offline biasanya sih harusnya parkir sih. Gitu, kayak waktu di Jalan Baru kita ada parkir lumayan luas, jadi dine-in-nya juga lumayan banyak gitu yang dine-in ya. Yang datang, yang tiba-tiba parkir, makan. Kalau sekarang yang di Empang nggak terlalu luas parkirnya, jadi kita fokusin di online. Promo-promo di online kita jalanin, sama kita jalanin ya itu bumbu sasetan ini yang kita lagi mau keluarin gitu. Tapi ke arah situ sih perbedaan marketingnya ya. Paling kayak larinya mungkin ke Instagram Ads, kayak gitu, ke media kayak gitu-gitu lah. Banyak mas, kayak mungkin lebih dari mulut ke mulut juga kita lakuin, dari grup by grup WA untuk ngejual si bumbu ini ya. Kalau misalnya si Nasgor Kebuli yang di GoFood dan di Grab, itu ya kita coba kasih promo-promo aja sih, sama ads di Instagram kita tetap jalan gitu. Gitu. Jadi ya hampir bisa dibilang 60% ada sih. Karena kan dulunya kita kan ada 2 tempat gitu, dan dua-duanya online jalan, dine-in jalan, jadi kayak bagus gitu. Nah setelah pandemi kehajar bener gitu, ya lumayan, kayak kurang lebih sekitar 60% lah bro. Tapi selama ada vaksin ini sih ada tren positif sih, kelihatan ada tren positif sih.